Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat ya, dinamakan dengan surat Az-Zariyat atau surat Waz-Zariyat karena kata Az-Zariyat tidak ada dalam Al-Quran kecuali dalam surat ini. Dan di antara metode para ulama dalam menamakan nama suatu surat adalah memilih kata yang dia khusus disebutkan dalam surat tersebut. Ya, di antaranya, dan tidak disebutkan di surat-surat yang lain. Seperti contohnya surat Az-Zariyat. Ya. Dan Az-Zariyat, ya, suratnya surat Makkiyah, turun sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Dan sering kita sampaikan, surat Makkiyah nuansanya adalah berbicara tentang tauhid, tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, tentang Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu 3 topik utama yang dibahas oleh surat-surat Makkiyah, yang karena ini isu yang sedang ditolak oleh orang musyrikin Arab, yaitu tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, tentang Al-Quran adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga tentang hari kiamat. Ya. Mereka menolak 3 perkara ini. Maka kalau kita perhatikan madmun atau konten dari surat Az-Zariyat juga berkaitan dengan permasalahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya dengan wadz-dzariyati dzarwa. Demi angin yang menerbangkan debu dengan kuat. Wadz-dzariyat. Metode sumpah dalam bahasa Arab dengan menggunakan wa. Setelah wa datang kata tersebut kemudian dikasrah akhirnya seperti wallahi. Itu namanya sumpah. Wallahi wa rabbi al-ka'bati. Asalnya Rabbul Ka'bah, pemilik Ka'bah, tapi tatkala jadi sumpah maka dimulai dengan wa kemudian dikasrah wa rabbil ka'bati wallahi ya. Wa rabbika ya, itu namanya sumpah. Sama wadz-dzariyati demi az-zariyat. Apa makna az-zariyat? Dahulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada seorang namanya Shabiq bin Aisal. Orang ini tadinya belajar ilmu, tetapi dia berlebih-lebihan sehingga dia suka bertanya-tanya tentang ayat-ayat yang sulit untuk dipahami, sehingga menimbulkan kebingungan pada banyak orang. Selalu cari masalah, tanya ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka akhirnya disebutkanlah hal ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka datanglah dia bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian dia bertanya, "Wahai Umar, apa maknanya wadz-dzariyat?" Dan Umar tahu orang ini mencari masalah ya. Ya, tanya kata-kata yang susah dan cari masalah. Maka Umar tidak jawab, yang Umar kerjakan adalah Umar menghukum dia, dipukul dan dipenjarakan. Karena orang cari masalah ya. Tatkala dia sudah menghukum orang tersebut, ada yang bertanya, maka Umar menjawab dengan wadz-dzariyat. Wadz-dzariyat artinya demi angin. Tapi intinya ya, dahulu di zaman Umar ada namanya seorang Shabiq bin Aisal, kerjaannya adalah bertanya tentang perkara-perkara yang sulit untuk membingungkan orang. Maka tatkala Umar tahu niat dia buruk, maka Umar tidak menjawab, tapi Umar radhiyallahu anhu memberi hukuman kepada dia, dijalat atau dipukul dengan pelepah korma dan yang semisalnya, kemudian dipenjarakan ya. Taib wadz-dzariyati dzarwa. Para ulama berselisih pendapat tentang makna wadz-dzariyati dzarwa, fal hamilati wiqra, fal jariyati yusra, fal muqassimati amra. 4 sumpah yang datang berturut-turut. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ini semua berkaitan dengan malaikat. Wadz-dzariyat adalah demi malaikat, wal hamilat demi juga malaikat. Ya, dzariyat malaikat yang
mengatur angin, fal hamilat malaikat yang mengatur awan misalnya, ya, fal jariyat dan seterusnya berkaitan dengan malaikat. Dan kita tahu dalam Al-Qur'an sering Allah bersumpah dengan malaikat seperti wal mursalati urfa, kemudian wan naziati gharqa, was safat, ya. Dan banyak ayat-ayat di mana Allah bersumpah dengan malaikat untuk menjelaskan bahwasanya para malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang juga di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang musyrikin dahulu mereka menganggap malaikat adalah putri-putri Allah. Sehingga sebagian mereka menyembah malaikat, ya. Sebagian mereka menyembah malaikat, ya. Jadi Allah bantah pemahaman mereka bahwasanya malaikat adalah makhluk-makhluk Allah dan mereka bukan putri-putri Allah dan mereka di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat sebagian ulama menafsirkan ayat-ayat ini berkaitan dengan Allah bersumpah dengan malaikat. Sebagian lagi, dan ini pendapat yang jauh, mengatakan bahwasanya ini Allah berbicara tentang wanita. Allah bersumpah dengan para ibu-ibu, ya. Wadzariyati dzarwa, demi ibu-ibu yang ya mampu untuk melahirkan atau memiliki benih-benih untuk melahirkan bayi. Kemudian fal hamilati wiqra, demi ibu-ibu yang mengandung bayi dan seterusnya. Namun ini juga pendapat yang lemah dan pendapat yang jauh dari kebenaran, dibantah oleh banyak ulama di antaranya Syinqiti rahimahullahu taala, dan pendapat yang lebih kuat ada yang mengatakan bahwasanya wadzariyati dzarwa, yaitu demi angin yang berhembus dan menghembuskan debu. Fal hamilati wiqra, Allah menggunakan fa, fal hamilati wiqra, demi awan-awan yang membawa air yang siap untuk dicurahkan menjadi hujan. Fal jariyati yusra, demi kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Fal muqassimati amra, demi malaikat-malaikat yang membagi urusan. Ini sebagaimana yang tersebutkan dalam terjemahan Al-Qur'an. Kalau antum buka terjemahan Al-Qur'an demikianlah. Ini salah satu penafsiran ulama. Ya. Jadi saya ulangi, mereka menafsirkan wadzariyati dzarwa, demi angin yang menerbangkan debu dengan kuat. Allah menyebut tentang angin. Kemudian fal hamilati wiqra, demi awan yang membawa ya hujan yang siap untuk dicurahkan. Fal jariyati yusra, demi kapal-kapal yang berlabuh di atas lautan yang berlabuh dengan mudah. Ya, dan subhanallah, di antara sarana untuk mengangkut barang-barang yang berat adalah kapal. Ya. Kapal bisa mengangkut barang-barang yang sangat berat yang tidak mampu untuk diangkut oleh pesawat misalnya. Ya. Pesawat barang-barang diangkut sangat terbatas. Adapun kapal bisa dengan membawa barang-barang yang sangat berat dan bisa berjalan dengan mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fal muqassimati amra, demi malaikat-malaikat yang bagi-bagi urusan. Ini pendapat yang kuat dan ini dipilih oleh banyak ulama. Sebagian ulama lebih fokus lagi. Seperti Tahir bin Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir, dia berkata, semua sumpah ini berkaitan dengan angin, berkaitan dengan angin. Karena Allah mengatakan wadzariyati dzarwa, demi angin yang berhembus. Ya, kemudian fal hamilati wiqra, yaitu angin-angin yang mendorong awan-awan. Fal jariyati yusra, ya, angin-angin yang kemudian ya memperjalankan awan tersebut ke tempat-tempat yang siap untuk diturunkan hujan. Fal muqassimati amra, kemudian angin-angin tersebut membagi hujan sesuai dengan tempat yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi bahasa, pendapat Tahir bin Ashur ini sangat kuat karena Allah setelah mengatakan wadzariyati dzarwa, Allah kemudian menggunakan huruf fa, dan ini berarti yang datang setelahnya berkaitan dengan yang sebelumnya. Antum tidak tahu bahasa Arab ya? Saya jelaskan aja. Pokoknya yang ngerti alhamdulillah, yang enggak ngerti tanya sama yang ngerti ya. Intinya ada beberapa pendapat yang pada tafsir dan semua tafsir ini tidak bertentangan dan para sahabat juga berbeda pendapat dalam tafsiran ini dan disebut dengan tafsir at-tanawwu', sehingga ditafsirkan dengan demikian juga benar, ditafsirkan dengan yang sebelumnya juga benar. Kalau kita bawakan kepada makna angin, maka kita artikan wadzariyati dzarwa, demi angin yang menerbangkan debu dengan kuat, ya. Fal hamilat wiqra, yang angin-angin tersebut memikul awan, padahal awan tersebut berat, ya. Makanya Allah mengatakan wa huwal ladzi ya yursilur riyaha
bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladil mayyit. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah meniupkan angin sebagai kabar gembira bahwasanya akan turun hujan hatta idza aqallat sahaban, sampai tatkala angin tersebut mengandung awan-awan, ya. Thiqalan, awan-awan yang berat yang sudah berisi air siap untuk diturunkan. Fal jariyat yusra, angin-angin tersebut kemudian membawa awan yang berat tersebut ke mana-mana, ke daerah yang Allah kehendaki. Fal muqassimati amra, kemudian terpecahlah awan-awan tersebut ke arah yang di mana Allah takdirkan turun hujan. Ini semua berkaitan dengan angin. Wallahu a'lam bishawab. Sumpah ini buat apa? Kata Allah, innama tu'aduna lasadiq. Sungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti benar. Allah bersumpah dengan angin untuk menekankan bahwasanya apa yang Allah janjikan bagi kalian pasti benar. Apakah janji bagi orang-orang musyrikin bahwasanya akan tiba hari kiamat dan bahwasanya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu pasti benar adanya, atau janji yang diberikan kepada orang beriman bahwasanya orang beriman akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akan mendapatkan surga di akhirat? Semua janji Allah tersebut benar adanya. Wa inna ad-dina lawaqi'. Ad-din secara bahasa artinya pembalasan. Ad-din, ya, pembalasan. Makanya Maliki Yaumiddin artinya raja di hari pembalasan. Allah berfirman, wa inna ad-dina lawaqi', dan sungguhnya pembalasan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Jaza, balasan bagi orang-orang beriman. Ya, surga, dan jaza, balasan bagi orang-orang yang kafir berupa neraka jahanam dan siksaan. Setelah itu Allah bersumpah lagi, was-sama'i dzatil hubuq. Sumpah berikutnya, setelah Allah bersumpah dengan angin, Allah bersumpah dengan langit. Was-sama'i dzatil hubuq, demi langit yang memiliki jalan-jalan. Al-hubuq, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya al-hubuq mananya taraik atau turuk, bahwasanya di langit itu ada jalan-jalan yang tidak bisa pernah kita lihat, tapi di atas tersebut ada jalan-jalan. Jalannya seperti apa? Allah alam bisawab, kita enggak tahu. Ada yang mengatakan al-hubuq diambil dari tenunan yang muhkam. Kalau seorang menjahit baju, maka dia menenun benang-benang tersebut sehingga menjadi kain yang kokoh, yang kuat dengan tenunan yang sangat rapi. Maka demikian juga langit. Langit itu ditenun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tenunan yang sangat rapi, yang kokoh dan kuat. Ya, tidak ada yang rusak dari tenunan tersebut sama sekali. Ya. Ada yang mengatakan maksudnya zatil hubuq, yaitu langit yang indah yang dihiasi dengan berbagai macam perhiasan di langit, berupa rembulan, berupa matahari, berupa bintang-bintang, berupa gugusan-gugusan bintang, kemudian galaksi-galaksi dan yang lainnya. Ya. Ini makna dari was-sama'i dzatil hubuq. Ya. Dan kita tahu menurut ilmu modern sekarang bahwasanya langit ini ternyata sangat luas, luar biasa. Dan langit terdiri atas berbagai macam galaksi, entah berapa jumlah galaksi tersebut. Galaksi Bima Sakti aja begitu luas dengan peredarannya tersendiri. Ya, ada planet-planet yang mengelilingi matahari, dan itu sudah sangat luas, luar biasa. Ternyata yang seperti ini juga masih banyak di bagian langit entah mana. Tetapi banyak yang seperti ini hanya salah satu galaksi yang ada di langit yang begitu sangat luas. Namun semuanya tertenun dengan rapi. Ya, tidak bertabrakan, masing-masing beredar pada orbitnya masing-masing, punya aturan tersendiri masing-masing galaksi tersebut, dan tidak mengalami tabrakan di antara galaksi-galaksi tersebut. Oleh karena sebagian ulama zaman sekarang mengatakan itulah makna di antaranya was-sama'i dzatil hubuq, bahwasanya langit memiliki tenunan yang rapi yang tidak ada kerusakan sama sekali. Ya. Antara galaksi yang satu dengan galaksi yang lain ada hubungannya. Wallahu a'lam bishawab. Kata Allah, innakum lafi qaulin mukhtalif. Sungguhnya kalian berada dalam perkataan yang kontradiktif. Jadi Allah mengatakan innakum lafi, sungguh kalian itu wahai orang-orang musyrikin, lafi, sungguh-sungguh benar-benar dalam perkataan yang kontradiktif, dan mereka selalu kontradiktif dalam berbagai hal. Contoh, masalah hari kiamat mereka berbeda pendapat. Ada di antara mereka mengatakan hari kiamat tidak mungkin terjadi. Ada yang mengatakan mungkin yang dibangkitkan ya hanyalah ruh. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Jadi mereka berselisih. Ya, dan ini sudah kita singgung waktu surat An-Naba. Mereka juga berselisih misalnya dalam masalah Nabi SAW. Perkataan mereka penuh kontradiktif. Ada yang mengatakan Nabi Majnun, orang gila. Ada yang mengatakan Nabi orang penyihir. Ada yang mengatakan Nabi mashur, tersihir. Ya.
ada yang mengatakan nabi kahin, dukun, ada yang mengatakan nabi syair, penyair. Dan mereka tidak sepakat dalam hal tersebut karena mereka tahu apa yang mereka ucapkan semua salah. Sehingga mereka akhirnya berselisih dalam kesalahan tersebut. Apa yang harus mereka tuduhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka demikian, selalu berselisih. Makanya Allah mengatakan innakum lafi qaulin mukhtalif. Ya, sungguhnya kalian selalu dalam perselisihan. Demikian dalam akidah mereka. Mereka juga memiliki Tuhan yang berbeda-beda dan keyakinan mereka terhadap patung yang satu berbeda dengan patung yang lain sehingga mereka selalu dalam kondisi kontradiktif. Dan Allah menggunakan lafal lafi, sungguhnya mereka dalam perselisihan, seakan-akan perselisihan tersebut, kontradiksi tersebut selalu melazimi mereka, tidak pernah lepas dari mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, yu'faku anhu man ufik. Dan dipalingkan darinya orang-orang yang dipalingkan. Maksudnya apa? Orang-orang musyrikin dipalingkan dari kebenaran. Mereka dipalingkan dari memahami Al-Quran. Padahal Al-Quran selalu dibaca oleh Nabi SAW. Dibaca oleh para sahabat. Padahal Al-Quran bahasa Arab yang mereka ngerti betul tentang bahasa Arab. Mungkin kalau mereka dengan Al-Quran, mereka lebih paham daripada kita. Mereka tahu penunjukan bahasa Arab. Mereka tahu balaghah dalam bahasa Arab. Mereka tahu penunjukan kata-kata bahasa Arab. Mereka lebih paham daripada kita. Cuma yufaku anhum man ufik. Mereka dipalingkan. Sehingga mereka tidak mau beriman dengan Al-Quran. Makanya mereka saling berwasiat di antara mereka, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Jangan kalian dengar Al-Qur'an dan bikin kegaduhan agar kalian bisa mendominasi Al-Qur'an. Jangan sampai kalian mau mendengar Al-Qur'an. Jadi suatu yang benar-benar nyata di atas kebenaran, mereka tidak beriman. Kenapa? Dipalingkan. Dan ada orang-orang seperti itu. Dia tahu benar ini, dia tahu betul-betul ini suatu kebenaran, tapi dipalingkan hatinya. Dia tidak mau beriman. Sama terhadap Rasulullah SAW. Yu'faku anhu man ufik. Mereka dipalingkan darinya. Ini ada yang mengartikan Al-Quran, dipalingkan dari beriman kepada Al-Quran. Ada yang mengatakan dipalingkan dari beriman kepada Nabi SAW. Artinya apa? Mereka benar-benar tahu tentang kebenaran Muhammad SAW. Muhammad, orang yang jujur. Bahkan mereka pernah menggelari Muhammad dengan Al-Amin. Ya. Seandainya Muhammad mau mengikuti kemauan mereka, tentu Muhammad yang akan menjadi pemimpin kota Mekah, pemimpin kota Quraisy. Mereka tahu tentang Rasulullah SAW. Bagaimana nasabnya yang paling mulia, siapa kakek Nabi Abdul Muthalib dulu penguasa kota Mekah, bagaimana kejujurannya, semua sempurna pada diri Nabi SAW. Tapi yu'faku anhum man ufik, dipalingkan. Mau bagaimana lagi? Makanya saya selalu berpikir tentang orang munafik. Orang munafik itu apa lagi yang kurang bagi mereka? Mereka hidup di zaman Nabi SAW. Mereka melihat Muhammad SAW. Mereka melihat akhlak Nabi SAW. Mereka dengar solat Nabi SAW. Mereka mendengar ceramah Nabi SAW. Mereka melihat mukjizat Nabi SAW. Tetapi mereka tidak beriman. Yu'faku anhum man ufik. Mereka dipalingkan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan bagaimana melihat langsung Nabi SAW namun tidak beriman. Ini terjadi pada orang-orang munafik. Terjadi juga pada orang-orang musyrikin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qutilal kharrasun." Terlaknatlah orang-orang yang berdusta. Qutila yaitu binasalah atau terkutuklah orang-orang yang pendusta. Kharras dari al-khars. Al-khars artinya menduga-duga. Jadi Allah selain mengatakan mereka pendusta, Allah menyatakan mereka dengan penduga-duga. Kenapa? Karena seluruh keyakinan yang mereka miliki semuanya dugaan, tidak ada yang pasti. Tatkala mereka mengatakan Muhammad majnun, hanya dugaan mereka. Mengatakan Muhammad penyair, hanya dugaan mereka. Tidak ada yang pasti. Keyakinan mereka terhadap berhala cuma dugaan mereka. Dan mereka kemudian berusaha memastikan dugaan-dugaan tersebut yang tidak ada dalilnya. Iyattabi'una illa dhanna, yang mereka ikuti hanyalah persangkaan. Keyakinan mereka tidak dibangun di atas dalil, argumentasi yang kuat. Hanya sekedar dugaan. Apa yang mereka ucapkan tentang Muhammad, apa yang mereka ucapkan tentang hari kiamat, apa yang mereka ucapkan tentang Al-Quran, semua hanyalah dugaan. Maka Allah cela, kata Allah, qutilal kharrasun. Terlaknatlah orang-orang yang membangun akidah mereka di atas dugaan-dugaan semata. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Yang di mana mereka terbenam dalam kebodohan yang melalaikan. Mereka sibuk dalam kebodohan mereka sehingga mereka lalai dari beriman kepada kebenaran.
Setelah itu kata Allah, yas'aluna ayyana yaumuddin, dan mereka bertanya, kapan hari pembalasan tersebut? Ya. Mereka sering sesumbar, wahai Muhammad, kapan hari kiamat? Anda mengatakan akan tiba adanya surga, adanya neraka, akan tiba begini, akan tiba adanya yaumul hisab, hari kebangkitan, macam-macam. Kapan? Pertanyaan mereka apa? Kapan? Nabi tahu enggak kapan hari kiamat? Nabi enggak tahu ya. Tapi zaman sekarang sudah ada yang tahu ya. Sebagian dai mengatakan, oh sebentar lagi hari, 3 tahun lagi Dajjal akan apa? Muncul. Kalau Dajjal akan muncul berarti Dajjal muncul, Nabi Isa muncul, kemudian Nabi Isa hidup 7 tahun, berarti 10 tahun lagi hari kiamat. Ya. Subhanallah, sebagian orang nekat ya. Ya, memprediksi kapan hari kiamat. Hati-hati ya ikhwan ya. Tidak semua orang untuk mendengar ceramahnya ya. Ya. Karena sekarang banyak dai-dai yang kemudian, atau sebagian, saya tidak katakan banyak, sebagian dai-dai yang menjadi paranormal ya. Mulai meramal ini, meramal anu, meramal ini, meramal anu, dan dusta, tidak ada yang benar. Sayang tidak ada yang mengumpulkan ramalan mereka pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau ada yang kumpulkan kemudian mengungkap, sekarang dia akan tahu bahwasanya ini pendusta. Hanya membuat gelisah banyak orang dan ramalannya ngawur. Katanya ilmu apa? Cocoklogi.com ya. Dicocok-cocokkan. Hati-hati. Baik, yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya kapan hari kiamat? Yaumahum 'alan nari yuftanun. Mereka tanya, "Ya Muhammad, kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yaumahum 'alan nari yuftanun." Hari kiamat atau hari pembalasan akan terjadi tatkala kalian dibakar. Kapan tiba hari kiamat? Akan datang tatkala kalian dibakar. Itulah hari apa? Kiamat. Jadi mereka mengejek Rasulullah SAW, tanya-tanya kapan hari kiamat. Jawabannya juga ejekan sama mereka. Kapan hari kiamat? Ya, hari nanti terjadi ketika kalian dibakar. Itulah hari kiamat. Itulah hari pembalasan. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Rasakanlah, maka pada hari tersebut akan dikatakan kepada kalian, rasakanlah siksaan kalian. Inilah yang dulu kalian minta disegerakan. Jadi orang-orang musyrikin dahulu mereka sesumbar selalu minta kapan hari kiamat. Kapan, mana azab ya. Ya. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka berkata demikian kepada para anbiya. Datangkanlah azab yang kau janjikan kalau benar-benar kau jujur. Mana buktinya? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Datangkanlah kepada kami azab kalau kau benar-benar utusan Tuhan. Mana azabnya? Jadi mereka sering yasta'jilunaka bil azab. Mereka sering memohon, mana azab, segerakan. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika famtir alaina hijaratan minas sama'. Tatkala mereka berkata, ya Allah, jika memang ini Al-Qur'an benar datang dari Engkau, turunkanlah hujan batu dari langit untuk menimpa kami. Jadi mereka sering sesumbar. Tapi Allah tidak turunkan azab. Ada waktunya Allah turunkan azab ya. Karena kalau setiap orang yang bermaksiat Allah turunkan azab, turunkan azab, maka tidak ada ujian dalam kehidupan ini. Tidak ada ujian. Kalau setiap orang kafir pasti binasa di dunia, pasti binasa, maka tidak ada ujian. Hidup ini adalah untuk diuji. Beriman kepada yang gaib. Maka kata Allah, nanti pada hari kiamat kepada mereka tatkala mereka diazab, dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Rasakanlah azab kalian. Inilah azab yang dahulu kalian minta disegerakan. Setelah itu Allah sebutkan tentang kenikmatan di surga. Kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata air. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya surga berkaitan dengan orang-orang yang bertakwa. Dan itu banyak dalam Al-Qur'an. Uiddat lil muttaqin. Ya, surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga Allah siap untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Takwa secara bahasa Arab artinya adalah penghalang, yaitu anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi baina adzabillahi wiqayah. Namanya takwa yaitu kau menjadikan penghalang antara engkau dan neraka jahanam. Maka sebisa mungkin kau membuat penghalang antara engkau dengan neraka jahanam, maka itulah kau bertakwa, ya. Maka seorang berusaha bertakwa dalam kehidupan ini. Takwa tatkala di hadapan umum dan takwa tatkala bersendirian.
Maka seorang berusaha sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah haitsu ma kunt." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Apakah tatkala di tengah-tengah keluarga, atau tatkala sedang bersafar, apakah tatkala di Indonesia atau tatkala di luar negeri, apakah tatkala kau sedang bersama banyak orang, atau tatkala kau sedang bersendirian di kamar atau di hotel atau di mana, hendaknya kau bertakwa. Karena Allah hanya menyiapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa saya katakan tadi secara bahasa Arab yaitu engkau menjadikan penghalang antara engkau dengan neraka jahanam. Maka setiap perkara yang kau tahu membuat kau semakin dekat dengan neraka jahanam, maka jauhilah. Jangan kau dekati. Jangan kau nekat untuk mendekatkan dirimu kepada neraka jahanam. Dan saya ingatkan hadirin, ini zaman sekarang zaman fitnah. Ya. Zaman banyak hal-hal yang membuat kita dekat kepada neraka jahanam. Apalagi masing-masing punya HP ya. Apalagi kuotanya tanpa batas. Unlimited ya. Unlimited, bahaya. Apalagi tatkala dia bersendirian, terutama orang-orang jomblo ya. Para pemuda jomblo, hati-hati ya. Bertakwa bukan cuma tatkala di masjid ikut pengajian. Bertakwa ya, bukan cuma tatkala Anda melangkahkan kaki menuju masjid. Bertakwa tatkala Anda bersendirian, di kamar bersendirian, di kos-kosan sendirian, di depan HP, depan komputer, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surga hanya Allah berikan kepada yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga-surga, di taman-taman dan di mata air-mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum, dan mereka mengambil apa yang Rabb mereka berikan kepada mereka. Akhidina, mengambil dengan tangan. Maka ini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua makna. Makna pertama, mengambil. Di surga kita banyak yang kita ambil. Ambil buah-buahan, ya. Ambil makanan, ya. Gait bidadari, ya. Banyak yang bisa kita ambil dengan tangan. Tapi banyak kenikmatan yang juga tidak kita ambil dengan tangan. Yang kita lihat, yang kita dengar begitu indah, yang kita lihat begitu indah. Maka kata para ulama, akhirin bisa maknanya hakiki, yaitu benar-benar kita mengambil nikmat-nikmat tersebut, atau akhirin dalam artian ridha, suka, puas dengan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Puas dengan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan di surga tidak ada yang tidak puas. Semuanya puas dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Itu di dunia sering kita tidak puas. Dan keluar uang banyak, beli mobil, ternyata waduh, ada kekurangannya. Beli rumah, sudah senang-senang masuk, oh ternyata ada kekurangannya, ya. Udah menikah dengan seorang wanita, ternyata banyak kekurangannya. Udah menikah dengan seorang laki, ternyata jomblo ini kedengaran saja bagus, ternyata kenyataannya penuh dengan apa? Kekurangan, dan banyak kekurangan. Kita sering tidak puas di dunia ini. Tapi kalau di akhirat, akhidina, pasti puas, pasti puas. Apapun yang kita rasakan pasti mendatangkan kepuasan. Mau makanan, mau minuman, mau yang kita dengar, yang mau kita lihat, mau berbicara, mau apapun kita akan puas. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kenapa mereka bisa demikian puas di surga mendapatkan banyak kenikmatan? Allah sebutkan, karena innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dahulu mereka sebelum di surga, waktu di dunia, mereka muhsin. Muhsin, berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan mencakup dua hal. Ihsan dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ihsan berkaitan dengan sesama makhluk. Adapun ihsan antara kita dengan Allah, sebagaimana waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Fa akhbirni anil ihsan." Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang apa itu ihsan. Setelah malaikat Jibril bertanya tentang Islam, iman, kemudian Rasulullah ditanya tentang ihsan. Sehingga kata para ulama, derajat orang-orang beriman ada 3. Yang pertama Islam, ini derajat yang paling rendah. Kemudian kalau dia imannya semakin tinggi, maka dia masuk pada derajat iman. Kalau semakin tinggi lagi, maka dia masuk dalam derajat apa? Ihsan. Ihsan derajat yang paling tinggi. Maka waktu Nabi ditanya, apa itu ihsan? Kata Nabi SAW, anta budallaha ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan kalau kau tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Jadi seorang tatkala beribadah, kalau dia mencapai derajat ihsan, dia merasa seakan-akan dia melihat Allah. Kenapa? Begitu dia mengagungkan Allah. Begitu dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia tahu bagaimana agungnya zat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia melihat Allah di hadapan dia. Seakan-akan dia sedang berbicara dengan Allah dalam salatnya.
Tentu dia tidak akan lihat Allah, tetapi seakan-akan. Makanya Nabi mengatakan ka'annaka, seakan-akan kau melihatnya. Ini isyarat bahwasanya Allah bisa dilihat, tapi nanti pada hari kiamat. Tetapi begitu kuatnya imannya dan yakinnya kepada Allah, seakan-akan dia melihat Allah ketika beribadah. Bayangkan orang salat dengan hati yang seperti ini, tentu salatnya pasti sangat khusyuk. Tapi kalau kau tidak mampu pada tingkat yang ini, maka tingkat yang berikutnya. Fa illam takun tarau fa innahu yarak, maka Allah, yakinlah Allah melihatmu. Mungkin tingkat pertama kita enggak mampu karena lemahnya iman kita. Pengagungan kita terhadap Allah kurang, maka sampailah pada derajat kedua. Bahwasanya setiap kita beribadah Allah melihat apa yang kita lakukan. Kalau ini mungkin masih banyak bisa melakukannya. Menghadirkan dalam diri kita muraqabah bahwasanya Allah selalu mengawasi kita. Kalau orang selalu merasa diawasi oleh Allah, dia selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salatnya dia selalu khusyuk. Kenapa? Dia yakin Allah sedang melihat dia. Allah sedang melihat dia. Allah sedang melihat dia ruku', Allah sedang melihat dia sujud. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Bertawakallah kepada Allah, ya, yang tidak akan pernah mati, zat yang maha hidup. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau tatkala kau berdiri hendak salat. Wa taqallubaka fis sajidin, tatkala sedang sujud Allah melihat engkau. Jadi seorang waktu salat dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tatkala berbakti kepada orang tuanya, dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tatkala berbuat baik kepada istrinya, kepada anaknya, tatkala dia bersedekah kepada orang miskin, tatkala dia membantu orang lain, tatkala dia sedang berdakwah, dia selalu merasa Allah sedang melihatnya. Orang seperti ini fokusnya hanya pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan tertimpa dengan riya. Namun kapan kita kehilangan perasaan ini, maka mudah kita terserang riya. Apa kata orang? Apa kata orang? Apa kata ini? Apa kata anu? Maka seorang berusaha mencapai derajat ini, kalau dia tidak bisa merasa seakan-akan melihat Allah, maka yakinlah Allah selalu melihat dia. Itulah derajat ihsan. Ini hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ihsan yang kedua adalah hubungan dia dengan sama makhluk. Maka dia berbuat yang terbaik kepada makhluk, bersedekah, membantu mereka dengan kata-kata yang baik, dengan senyuman, dengan bantuan fisik, dengan bantuan materi, dengan bantuan pemikiran. Bagaimana berbuat baik kepada makhluk, bahkan kepada hewan. Kalau kita bisa berbuat baik, lakukan yang terbaik. Maka inilah muhsin, ya, antara hubungannya dengan Allah atau hubungannya dengan sama makhluk. Makanya setelah itu Allah sebutkan ihsan, contoh ihsan antara dia dengan Allah dan antara dia dengan makhluk. Adapun antara dia dengan Allah, maka Allah sebutkan contoh yang paling mulia salat malam. Di antara bentuk ihsan yang paling terbaik bagi diri seorang antara dia dengan Allah adalah salat malam. Kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka orang muhsin ini, orang yang muhsin ini, mereka hanya sedikit tidurnya. Hanya sedikit apa? Tidurnya. Ayat ini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka hanya sedikit tidur di waktu malam, ma yahja'un, yaitu mereka tidak meletakkan lambung mereka di tempat tidur karena mereka sedang salat malam. Allah tidak mengatakan mereka salat malam, tetapi Allah mengatakan mereka tidurnya sedikit, ya. Tentunya buat apa? Buat salat malam. Allah sebutkan tidur. Kenapa? Karena orang yang salat malam tentu dia berjuang. Dia untuk melawan ngantuknya, kelezatan berbaring di atas tempat tidur. Apalagi di musim dingin, luar biasa. Ya, keinginan untuk tidur itu luar biasa. Kalau antum tinggal di negara yang 4 musim, seperti di Saudi misalnya atau di Eropa misalnya, musim dingin itu musim yang sangat lezat buat apa? Buat tidur. Sangat lezat buat apa? Buat tidur. Tetapi mereka meninggalkan kelezatan tidur tersebut untuk bermunajat kepada Allah. Maka ini orang yang ihsan. Ya. Tafsiran pertama demikian, tidur malamnya sedikit, kebanyakannya buat salat malam. Tafsiran kedua mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Yaitu mereka sedikit tidurnya atau mereka ada waktu meskipun sedikit untuk salat malam. Mereka ada waktu untuk salat malam meskipun sedikit. Ini tafsiran kedua, ya. Mereka tetap ada waktu untuk salat malam meskipun apa? Sedikit. Nah, kita memilih tafsiran mana? Pertama atau kedua? Kedua lebih ringan. Ini dua tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan pertama, tidur mereka sedikit. Yang kedua, salat malam mereka meskipun sedikit tetap salat malam. Maka
nasihat saya untuk saya pribadi, antum sekalian, bagaimanapun kondisi antum, jangan tinggalkan salat malam. Meskipun hanya 1 rakaat. Ya. Meskipun cuma 1 rakaat. Pokoknya setiap malam harus salat malam. Usahakan agar kita termasuk dari orang-orang ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Perjuangan, lawan rasa ngantuk meskipun cuma 10 menit, meskipun cuma 5 menit. Ya, karena menurut tafsiran kedua, yaitu orang-orang yang tetap salat malam meskipun cuma apa? Sedikit. Tafsiran kedua ini lebih menyenangkan. Tafsiran pertama berat. Ya. Gimana Ustaz, mau tidur sedikit, besok jam sebelum subuh sudah berangkat kerja ke Jakarta. Pulang-pulang sudah jam 10 malam, gimana mau tidur? Enggak tidur, enggak mungkin. Dan sulit untuk kita menerapkan ayat ini kalau zaman sekarang, zaman now seperti ini. Ya, makanya kalau tafsiran kedua, ya. Tapi maksud saya, kapan kita ada waktu untuk salat malam, maka lakukan. Mungkin hari libur misalnya, besok kita enggak kerja, udah kita salat malam, sekarang tidur siang, ada waktu panjang untuk apa? Tidur siang, alhamdulillah. Bangun malam, salat malam, selama ada kesempatan salat malam. Kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Dan kata para ulama ini dalil bahwasanya istighfar di waktu sahur memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan lebih utama daripada baca Quran di waktu sahur. Dan ini Allah ceritakan tentang mereka yang salat malam. Jadi mereka salat malam waktu yang panjang, di waktu sahur mereka istighfar. Bayangkan, setelah salat malam bukannya sombong, bukannya angkuh, malah istighfar. Karena mereka sadar bahwa dalam salat malam mereka penuh dengan kekurangan. Dalam salat malam mereka belum bisa membalas bagaimana syukur yang seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bosnya mereka tahu salat malam yang mereka bisa lakukan benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang sangat mudah ujub kalau dia salat malam. Apalagi dia tinggal sama banyak orang, dia bangun. Subhanallah, luar biasa saya. Semua orang tidur, saya bangun. Masya Allah. Wali. Ada aja setan membisikkan. Masya Allah. Maka sangat mudah dia tertimpa dengan penyakit apa? Ujub. Maka untuk menghilangkan itu semua, dia istighfar habis salat malam. Di waktu sahur dia beristighfar, astagfirullah. Kalau kita ditanya, zikir apa yang terbaik? Zikir yang terbaik adalah baca Al-Quran. Tetapi pada waktu-waktu khusus, ada yang terbaik yang Rasulullah SAW tunjukkan, atau ada aturan syariat tersendiri. Seperti pagi petang, kita bilang yang terbaik baca Al-Quran. Tetapi ada waktu antum baca zikir pagi dan baca zikir apa? Petang. Itu lebih baik daripada Al-Quran. Contoh seperti sahur, yang terbaik kita di malam hari baca Al-Quran. Tetapi khusus waktu sahur, sisihkan waktu selain baca Quran untuk apa? Istighfar. Oleh karenanya waktu orang-orang anak-anak Yakub alaihissalam mohon untuk diminta ampunkan oleh bapak mereka setelah mereka melakukan kesalahan kepada Nabi Yusuf, qalu ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Ya bapak kami, mohonkanlah ampunan bagi kami kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah berbuat salah terhadap adik kami Yusuf. Kata Yakub alaihissalam, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Saya akan mohonkan ampunan untuk kalian kepada Rabbku. Dia tidak mengatakan saufa itu artinya akan, tapi waktunya panjang, nanti saya akan mohon ampunan untuk kalian. Kata para ulama, seakan-akan Nabi Yakub berkata, nanti waktu sahur baru saya akan panjatkan permohonan tersebut. Jadi dia sengaja memilih waktu yang tepat untuk apa? Istighfar, yaitu di waktu apa? Sahur. Ini contoh ihsan yang terbaik. Kalau antum ingin buktikan antum muhsin, yang terbaik hubungan antum dengan Allah, salat malam. Benar-benar antum bisa melatih, menghadirkan diri bahwasanya saya sedang melihat Allah. Atau menghadirkan dalam hati Allah sedang melihatmu, karena enggak ada yang lihat antum. Kecuali antum live salat malamnya, baru orang lihat. Tapi kalau malam hari jam 2 malam, jam 3 malam, istri tidur, anak tidur, siapa yang mau lihat? Sangat mudah antum untuk mempraktikkan ihsan. Kapan lagi antum praktikkan ihsan? Makanya Allah sebutkan contoh salat malam, karena itu contoh yang paling tepat untuk ihsan. Kemudian bagaimana ihsan dengan makhluk? Kata Allah, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Dan mereka tahu bahwasanya dalam harta mereka ada hak harta yang harus mereka berikan kepada orang yang meminta-minta dan orang yang tidak minta-minta tapi membutuhkan. Ini sudah saya pernah jelaskan tentang makna al-mahrum. Al-mahrum itu orang yang yahsabuhumul aghniya minat ta'affuf. Orang menyangka dia tidak butuh, orang menyangka dia orang kaya bahkan karena dia tidak pernah minta-minta padahal dalam kondisi apa? Kekurangan. Maka tugas kita yang memiliki kelebihan harta, kita cari orang-orang tersebut dan akan terlihat dari bagaimana wajah mereka, raut wajah mereka, bagaimana mereka mungkin berdoa nangis-nangis. Ini ada masalah ini, nangis-nangis misalnya. Kita harus peka.
terutama kawan-kawan kita, lihat kondisi mereka, tanya bagaimana kondisinya, kalau perlu kita datang ke rumahnya. Ya. Kita jaga harga diri mereka, tidak perlu mereka datang minta kepada kita. Kita yang ngantarkan harta kepada mereka. Ini perbuatan yang sangat mulia. Ya, jadi Allah sebutkan ya bahwasanya di antara bentuk ihsan bagaimana seorang rela, kita tahu setiap kita cinta sama harta. Tapi dia rela melawan kecintaannya tersebut demi untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang dia cintai dia sumbangkan. Dan ikhwan, saya katakan sedekah perlu latihan. Kalau antum enggak latihan, antum bakalan pelit sampai mati. Dia harus latihan. Punya duit latihan, udah kasih bismillah, kasih. Meskipun berat antum kasih aja. Kasih aja bismillah. Kasih bismillah. Kalau antum latihan sekali, 2 kali, 3 kali, insyaallah antum menjadi orang yang dermawan dan orang Allah kasih antum harta dari arah yang tidak antum sangka-sangka. Ya, dan itu harus dilawan. Sama salat malam harus dilawan, rasa ngantuk harus dilawan. Terus antum salat malam sampai kalau antum tidak salat malam rasanya siang itu hambar rasanya. Kenapa tadi malam saya tidak salat malam? Terus biasakan diri antum salat malam sampai timbul perasaan seperti itu, berarti ini tanda kebaikan bagi diri antum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi itu ada tanda-tanda kebesaran orang bagi orang-orang yang meyakini. Banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah di bumi ini. Kita lihat ya, bagaimana ciptaan Allah yang luar biasa, tumbuh-tumbuhan, hewan ya, sungai, lautan, banyak yang bisa kita lihat. Keajaiban pohon, keajaiban binatang-binatang, keajaiban lebah, banyak sekali yang kita lihat di atas muka bumi ini yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman bahwasanya ini ada penciptanya. Enggak mungkin semua ini berjalan dengan tanpa ada yang mengatur, ya. Tidak mungkin bisa berjalan tanpa ada yang mengatur. Setelah itu Allah mengatakan wa fi anfusikum. Demikian juga pada diri kalian. Afala tubsirun, tidak kalian melihat dalam diri kalian ada keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Kalau kita bicara tentang orang-orang tempo dulu yang belum ada teknologi, belum ada kecanggihan dalam medis dan yang lainnya, maka cukup dia melihat bagaimana manusia dari nutfah, setes air mani, masuk ketemu di tempat perempuan, tiba-tiba menjadi janin, ya, kemudian menjadi bayi, bagaimana bayi tersebut dari tidak bisa apa-apa, kemudian merangkak, kemudian besar, akhirnya mulai cerdas, dan seterusnya, kemudian sampai pada tingkat yang gagah, kemudian menjadi mulai melemah, menjadi tua, dan seterusnya. Ini semua perubahan-perubahan ini pasti ada yang mengaturnya. Ya. Pasti ada yang mengatur. Lihat pada diri kalian sendiri. Ya. Kalau kita bicara tentang zaman sekarang, maka semakin canggih lagi. Kita bisa lihat bagaimana ya kecanggihan mata yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak saraf yang ada pada mata kita. Kalau saraf tersebut saja putus, banyak hal yang terganggu dalam pandangan kita. Ada orang sebagian buta warna, enggak bisa melihat warna tertentu. Kenapa? Karena saraf yang berkaitan warna tersebut bermasalah. Ya, seperti itu. Ada orang yang kalau di siang tidak bisa melihat dengan jelas, dan sebaliknya banyak permasalahan mata. Semuanya berkaitan dengan saraf. Belum kalau kita lihat kecanggihan tentang bagaimana jantung seseorang, dan ini semua menunjukkan tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala, dan nanti bisa tanyakan kepada para dokter tentang hebatnya ciptaan Allah dalam tubuh manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada rizki kalian dan apa yang kalian dijanjikan untuk kalian. Apa maknanya wa fis sama'i rizqukum? Dan di langit ada rezeki kalian. Di sini azan kan? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wa fis sama'i rizqukum, maksudnya di langit turun hujan, ya. Turun hujan, yang hujan tersebut Allah namakan dengan rezeki, ya. Ya. Walladzi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Yang Allah turunkan dari kalian rezeki dari langit, maksudnya apa? Hujan. Dan dengan hujan tersebut maka muncul rezeki-rezeki yang lain. Seandainya bumi ini hidup tanpa hujan, maka kita tidak akan mendapatkan rezeki. Banyak rezeki akan tertutup jalan-jalannya tatkala hujan tidak turun sama sekali. Maka sumber rezeki utama di antaranya adalah turunnya hujan. Tafsiran yang kedua, rizqukum maksudnya rezeki kalian di langit sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tertukar rezeki seorang dengan rezeki yang lainnya. Seorang berusaha tetapi rezeki yang turun kepadanya sesuai dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu taala alam bisawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita sampai pada ayat ke-22. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Tadi telah kita sebutkan firman Allah, dan di langit ada rezeki kalian. Tafsiran pertama itu adalah al-matar, hujan. Hujanlah sebab rezeki. Dan Allah menamakan dalam ayat yang lain bahwasanya Allah menamakan hujan dengan rezeki. Yang kedua maksudnya, pendapat kedua, maksudnya rezeki kalian telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan tersalahkan antara rezeki yang satu dengan rezeki yang lainnya. Seorang tidak akan makan rezeki orang lain. Wa ma tu'adun, demikian juga apa yang dijanjikan kepada kalian, yaitu surga yang dijanjikan pada kalian ada di langit. Dan ini ayat dijadikan dalil bahwasanya surga sudah ada dan letaknya di atas langit. Allah alam bisawab. Setelah itu Allah berfirman, "Fa rabbis sama'i wal ardi." Demi Rabbnya langit, demi penguasa langit, pencipta langit dan pencipta bumi. Innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Sungguhnya apa yang kami janjikan itu benar-benar ada. Hari kiamat pasti terjadi, surga itu pasti ada, azab neraka itu pasti ada, dan kebenarannya itu mithla ma annakum tantiqun, seperti yang kalian ucapkan. Kalau kalian berbicara, kalian yakin kalian sedang berbicara tanpa keraguan sama sekali tatkala kalian sedang berbicara bahwasanya saya sedang berbicara, maka keyakinan itu sama dengan benarnya akan datang hari kiamat dan adanya surga dan adanya neraka jahanam. Allah tidak mengatakan kebenaran adanya surga dan neraka seperti apa yang kalian lihat, seperti apa yang kalian dengar, karena namanya penglihatan bisa kadang terhalang, pendengaran bisa terganggu. Tapi kalau yang kalian ucapkan, kalian ngerti apa yang kalian bicarakan. Seorang kalau ngomong, apakah dia ragu dia sedang ngomong? Dia enggak ragu. Ya. Sebagaimana kalian tidak ragu kalian sedang ngomong, maka yakinlah surga dan neraka dan hari kiamat itu juga benar adanya tanpa ada keraguan sama sekali. Itu maksud dari ayat ini. Setelah itu Allah masuk pada kisah tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 24, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin?" Dan apakah setelah sampai kepadamu wahai Muhammad tentang kisah tamunya Nabi Ibrahim yang mulia, yang tamu-tamunya adalah para malaikat yang mereka datang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam hanya sekedar mampir. Tujuan mereka ingin pergi ke kaum Nabi Lut alaihissalam untuk mendatangkan siksaan azab bagi para pelaku homoseksual. Tetapi sebelum mereka sampai ke kaumnya Nabi Lut, mereka mampir dulu ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka adalah para malaikat yang menyelam menjadi lelaki-lelaki yang sangat tampan. Ya. Ada yang mengatakan malaikat tersebut adalah malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail dan malaikat yang lainnya. Allah alam bisawab, tidak ada dalil yang tegas, tapi intinya mereka adalah sekelompok malaikat. Allah menamakan mereka dengan al-mukramin, yaitu tamu-tamu yang mulia. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan mulia karena mereka malaikat, tentu malaikat mulia, tidak pernah membangkang perintah Allah, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadah kepada Allah dan tidak pernah lelah dalam beribadah kepada Allah, maka mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia. Pendapat yang lain mengatakan mereka disebut mulia karena mereka dimuliakan oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim alaihissalam benar-benar menjamu mereka, memuliakan mereka dalam penjamuannya, sehingga mereka mulia dengan dijamu oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penjamuan yang mulia. Kata Allah, "Izdakhalu alaihi faqalu salama." Tatkala tamu-tamu tersebut datang menemui Nabi Ibrahim, mengetuk pintu, lantas mereka berkata salama, yaitu assalamu alaikum. Qala salam. Maka Nabi Ibrahim menjawab salam mereka dan berkata salam, qaumun munkarun. Selamat datang kepada kaum yang saya tidak kenal. Mungkar itu tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim heran, ini orang bukan penghuni kampung tersebut. Datang Nabi Ibrahim tidak kenal. Dari mana mereka dan siapa mereka Nabi Ibrahim tidak tahu. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam punya kebiasaan memuliakan tamu. Siapapun yang datang maka dia muliakan, apakah dia kenal ataupun dia tidak kenal. Selama dia telah datang mengetuk pintu rumahnya Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan tamu tersebut meskipun tidak dikenal sama sekali. Di sini ada pembahasan ya, bahasa Arab. Jadi mereka berkata salaman dari
usallimu atau nusallimu salaman, maf'ul mutlaq ya. Intinya mereka mengucapkan keselamatan bagi engkau wahai Ibrahim, dan Ibrahim menjawab dengan marfu salamun ya. Yang kata para ulama perkataan salamun lebih afdal daripada salaman ya. Saya mau bahas juga susah karena ini bahasa Arab. Intinya Nabi Ibrahim membalas salam lebih baik daripada salam yang diberikan kepadanya. Ini menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberi salam oleh orang, maka jawablah dengan salam yang lebih baik atau semisalnya. Jawablah dengan lebih baik atau semisalnya. Jadi kalau ada orang mengatakan assalamualaikum, minimal kita jawab juga apa? Waalaikumsalam. Atau kita tambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi kalau dia sudah sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kita jawab itu yang paling sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita cuma jawab waalaikumsalam. Berarti kita jawab salam yang lebih kurang daripada yang dia berikan. Padahal Allah merintahkan jawablah salam yang lebih baik atau yang semisalnya. Demikian juga kalau orang beri salam kepada kita dengan hangat, dengan senyum, maka hendaknya kita balas juga dengan apa? Senyum ya, jangan dengan bermuka masam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil enggak dilihat, itu namanya kurang sopan ya. Jadi Nabi Ibrahim menjawab dengan salamun, yang kata para ulama, kata salamun dengan marfu ini lebih afdal daripada salaman. Kemudian tatkala sudah masuk dalam rumah Nabi Ibrahim, kata Allah faraga ila ahlihi. Nabi Ibrahim raga. Raga itu maksudnya dia keluar diam-diam ya, tanpa memberitahukan saya mau ngapain. Kata para ulama ini Nabi Ibrahim ingin memuliakan mereka. Jadi tidak mengatakan, dia hanya mengatakan sebentar saya pergi. Ya. Mungkin kalau dia bilang saya mau bakar ini, mungkin tamu-tamunya enggak usah. Ya. Apalagi orang Jawa kan enggak usah. Misalnya orang Indonesia enggak usah. Padahal lapar nih, enggak usah. Sebenarnya saya pernah musim haji, saya lupa tahun berapa, ada jemaah haji Indonesia. Dia sudah tersesat, enggak tahu jalan di mana, musim dingin, kedinginan. Sudah kelihatannya sudah mau pingsan sudah. Akhirnya kita kasihan, kita panggil. Saya dengan kawan panggil masuk terus. Bapak sudah makan? Sudah. Masih malu mau bilang belum tuh. Dihidangkan makanan, makan banyak. Tapi intinya saking Masya Allah rasa malu, tapi tidak pada tempatnya, udah mau pingsan ya. Bilang aja belum. Tapi makin karena malunya itu subhanallah, sampai bilang sudah makan pun dia bilang apa? Belum ya. Jadi luar biasa, tapi ya harusnya dia bilang aja, daripada kalau kita nggak kasih makan dia bisa apa? Pingsan. Jadi kata para ulama, Nabi Ibrahim alaihissalam ya tidak menjelaskan dengan tegas saya ingin pulang ke rumah, saya ingin menyembelih sapi, saya ingin ini, nggak enak sama tamunya. Ini tamunya mengatakan nggak usah repot-repot. Maka dia pergi aja langsung. Faraga itu dia pergi dengan diam-diam. Faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Kemudian dia pun bawa sapi, anak sapi, ijil itu anak sapi yang gemuk, sudah dia panggang. Dalam ayat yang lain, fama labitha an ja'a bi'ijlin hanith. Tidak lama kemudian Nabi Ibrahim datang dengan anak sapi yang sudah dipanggang. Dan ini proses yang paling cepat, dipanggang. Ya, adapun kalau dipotong-potong di ini kemudian rebus, kelamaan ya. Tamunya keburu pulang. Maka Nabi Ibrahim menggunakan metode yang paling cepat, mungkin sembelih cepat, dipanggang, selesai, langsung segera dihidangkan kepada tamunya, dan dia memilih anak sapi yang gemuk, dagingnya masih lembut dan mudah untuk dimakan. Jadi ini menunjukkan mulianya Nabi Ibrahim, dia pilih sapi yang gemuk. Dan ini kata para ulama menunjukkan Nabi Ibrahim memang suka muliakan tamu, sehingga dia selalu menyiapkan sapi-sapi yang ada. Siapa yang datang tamunya dia kasih apa? Sapi. Ya, luar biasa. Tidak seperti kita ceplok telur ya. Telur. Masya Allah. Ya. Iya. Ini sapi langsung sapi gemuk, bukan sapi kurus. Sapi apa? Gemuk. Ya. Tamu tidak dikenal. Bagaimana kalau dikenal? Tidak dikenal saja Nabi Ibrahim muliakan tamu-tamu tersebut. Tidak dikenal. Apalagi kalau beliau mengenal tamu-tamu tersebut. Nabi Ibrahim tidak pernah punya utang budi sama mereka sama sekali. Tidak pernah menjamu Nabi Ibrahim sebelumnya. Tapi Nabi Ibrahim muliakan mereka dengan luar biasa. Makanya sebenarnya mengatakan sunnah memuliakan tamu, yang memuliakan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dia memuliakan dengan luar biasa. Ini tamu tidak dikenal, ambil sapi gemuk, dipanggang, segera dihadirkan, dibawa kepada tamu-tamu tersebut. Bukan cuma itu, faqarrabahu ilaihim. Dia tidak mengatakan ayo silakan prasmanan, tidak. Itu sapi dihidangkan, ditaruh depan mereka supaya menghilangkan
supaya tamunya tidak pekewuh. Karena sudah di depan tinggal makan. Adapun kalau bilang silakan. Enggak enak rasanya berdiri. Aduh, gimana ya? Kalau kita cuek aja ya. Tapi mungkin sebagian tamu seperti itu, suruh berdiri mungkin dia malah enggak enak. Langsung taruh depannya. Dan itu kebiasaan orang Arab sampai sekarang. Antum, saya dulu waktu pertama di Arab saya juga kadang heran makan sama syekh-syekh. Mereka tuh daging mereka potong, mereka lemparkan ke kita. Daging enak-enak diambilin, jadi kan misalnya kambing besar ya. Bukan kambing cuil-cuil gini, besar ya. Dia potong, atau dia potong, kadang dia pakai tangan, dia lemparkan ke kita. Jadi kita enggak usah malu-malu untuk apa? Makan. Pertama saya, ini kok begini cara makannya? Dia enggak enak. Kesannya kita rakus. Ternyata memang begitu cara mereka memuliakan tamu. Jadi mereka potongkan, mereka taruh depan kita. Mereka potongkan, mereka taruh depan kita. Kelihatan habis, mereka potongan lagi. Nah, Ibrahim demikian. Faqarrabahu ilaihim. Dia dekatkan makanan tersebut kepada para tamu-tamu tersebut. Dan bukan cuma itu, silahkan makan. Ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Ayo makan, subhanallah. Apalagi yang kurang, didekatkan, kemudian dipersilahkan. Ya. Sudah sempurna bagaimana pemuliaan Ibrahim kepada tamu-tamu tersebut. Ternyata tamu-tamu tersebut tidak makan. Ya. Kenapa tamu-tamu tersebut? Ternyata malaikat. Malaikat tidak butuh makan. Ya. Dalam ayat yang lain, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifa. Tatkala Ibrahim alaihissalam melihat tangan-tangan tamu-tamu tersebut tidak menyentuh daging tersebut, maka dia pun takut. Aneh ini, kenapa tidak makan? Ya. Tamu dari jauh mestinya kelaparan, kenapa tidak makan? Maka dia pun ketakutan. Ya, akhirnya qalu la takhaf, jangan kau takut. Wa basyaruhu bi gulamin alim. Maka mereka kabarkan bahwasanya engkau akan punya anak yang alim, yang namanya adalah Ishak. Ya, tentunya dalam ayat yang lain disebutkan ya tentang hal ini. Bagaimana akhirnya malaikat tersebut berdialog dengan Nabi Ibrahim. Kemudian fa aqbalat imra'atu fi sarratin fasakkat wajhaha. Maka istrinya pun berteriak, yaitu Sarah, kaget dibilang akan punya anak. Dia pun teriak fasakkat wajah, kemudian dia tampar pipinya kayak heran. Kok bisa punya anak? Disebutkan waktu malaikat mengabarkan Sarah akan punya anak, umurnya sudah 90 tahunan. 90 tahun. Secara logis enggak mungkin bisa punya anak. Sudah 90 tahun, sudah menopause sejak zaman dahulu. Ya dari mana punya anak? Maka dia pun teriak, selama ini dia merindukan punya anak, dan dia pukul-pukul apa? Wajahnya. Wa qalat ajuzun akim. Bagaimana bisa punya anak sementara seorang wanita yang sudah tua lagi mandul? Bukan cuma mandul, sudah tua, ya. Sudah tidak ada, sudah menopause. Gimana bisa punya anak? Dan ini dalil bahwasanya perempuan lebih sulit untuk menahan dirinya. Ibrahim dibilang punya anak, tentu dia gembira, tapi dia tenang saja ya. Adapun Sarah dibilang punya anak apa? Teriak. Memang perempuan seperti itu ya. Kalau lihat sesuatu apa? Kaget ya. Apalagi kalau saya bilang, sayang saya kawin lagi, langsung pingsan. Saya punya teman cerita. Firanda, saya udah kawin lagi. Masya Allah. Terus saya bilang istri saya, Assalamualaikum, ya, sekarang pas pulang, ya sayangku, saya sudah kawin lagi. Langsung pingsan. Enggak sempat teriak. Intinya perempuan lebih sulit untuk menahan emosinya, makanya ekspresinya muncul dengan suara, dengan tangan ya. Tangan mukul menampar wajahnya dengan ekspresi suara. Ibrahim alaihissalam rindu ingin punya anak dan dia tenang saja. Kata Allah, qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Demikianlah Tuhan memfirmankan, sungguhnya Dia yang Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Artinya mudah bagi Allah melahirkan seorang anak dari seorang wanita yang sudah mandul dan sudah tua, suaminya juga mungkin sudah 100 tahun. Itu mudah bagi Allah. Allah Maha bijaksana dan Allah Maha mengetahui. Tapi sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan hari Kamis depan, melanjutkan sisa dari surat Az-Zariyat. Baik, yang bertanya saya persilahkan. Pertanyaan pertama, Ustaz, apakah salat tahajud harus tidur lebih dahulu? Salat malam itu tidak harus tidur dulu. Boleh dimulai dari ba'da Isya dan waktu terakhir sebelum azan subuh. Tapi kalau seorang tidur dulu kemudian bangun, itu yang afdal. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seperti Nabi Musa, yang seperti Nabi pernah jelaskan, Nabi Daud alaihissalam, afdhalus siyam siyamu Daud, dan afdhalus salat salatu Daud ya.
sebaik-baik puasa-puasanya Nabi Daud dan sebaik-baik salatnya Nabi Daud, dan Nabi Daud tidur kemudian apa? Salat. Nabi Muhammad SAW juga demikian, tidur dulu baru salat. Tapi seandainya seorang salat malam tanpa tidur dulu enggak ada masalah. Tidak ada masalah, dan dia termasuk melakukan salat malam, ya. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan afdhalus salati ba'dal fardhah qiyamul lail. Salat yang terbaik setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Makanya sebagian orang yang tidak bisa bangun di penghujung malam, dia boleh salat sebelum tidur, seperti Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili bisalas." Sungguhnya kekasihku Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku tiga wasiat. Di antaranya al-witru qabla naum, salat witir sebelum apa? Tidur. Tadi ada orang misalnya dia khawatir dia bangun pas adzan atau dia sangat letih sekali, maka sebelum dia tidur dia boleh salat malam. Tapi yang terbaik adalah dia tidur dulu, kemudian dia bangun, ya, kemudian dia salat, maka itu yang lebih khusyuk. Ustaz, apakah kita boleh bersumpah dengan mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya? Boleh. Dan itu Nabi sering mencontohkan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, atau demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Boleh. Ustaz, berdosakah bila saya berdoa kepada Allah agar tidak terlalu lama saya dihidupkan di dunia yang penuh fitnah dan ujian, karena saya takut bila terlalu lama saya hidup di dunia ini hanya menambah dosa, sedangkan amalan saya belum tentu diterima. Tidak, jangan demikian, ya. Kita berdoa kepada Allah dengan Nabi yang ajarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadun al-mauta li dhurrin nazala bihi. Jangan salah seorang dari kalian meminta kematian gara-gara ada musibah atau kemudaratan yang menimpanya. Tidak boleh minta mati. Ya, wa in kana la budda fa'ilan, kalau memang dia ternyata harus meminta meninggal, maka hendaknya dia berdoa, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Itu doa yang kita boleh ucapkan. Ya Allah, hidupkanlah aku jika memang hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika memang wafat itu lebih baik bagiku. Kita tidak tahu yang terbaik bagi kita apakah hidup ataupun mati. Bisa jadi kalau kita hidup ternyata Allah bukakan kita hidayah di kemudian hari, kita berbuat kebaikan, ya. Ya, dan kita tahu ternyata kita hidup bisa jadi nambah dosa, maka serahkan kepada Allah. Jangan bilang ya Allah matikan aku, jangan. Tapi kita ucapkan Allahumma ahyini in kanatil wafatu khairan li, ya Allah. In kanatil hayatu khairan li, ya Allah hidupkanlah aku jika hidup lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika wafat lebih baik bagiku. Ustaz, saya ingin bertanya, saya pernah meminjamkan uang ke teman, sudah beberapa kali ditagih tapi belum dibayar. Saat ini saya sudah ikhlas. Pertanyaannya, apakah saya harus bilang ke teman tersebut kalau sudah ikhlas? Apakah teman saya tetap berdosa saat saya sudah ikhlaskan hutangnya? Kalau kita sudah mengikhlaskan, ya, kalau kita rasa itu lebih baik bagi kawan kita, kita kasih tahu. Saya sudah ikhlaskan, sehingga dia mungkin senang, dia bahagia, dia tidak mikir lagi utang tersebut misalnya, ya. Kita bilang kita ikhlaskan. Lebih baik kita sampaikan agar dia tenang. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.